Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by ID and Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Kamis 30 Juni 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari Sumatera Selatan. Terjadi kecelakaan sebuah mobil pengangkut minyak solar olahan di Jalan Lintas Tengah Sekayu Lubuk Linggau, Kabupaten Musi, Banyu Asin pada hari Rabu siang kemarin. Kejadian ini pun membakar mobil tersebut dan menghanguskan beberapa rumah warga sekitar. Dari video yang beredar, kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menghanguskan beberapa rumah dengan cepat. Sementara para warga sekitar yang panik tampak berlarian untuk menyelamatkan diri. Ada 5 rumah warga di pinggiran jalan yang hangus terbakar karena terkena percikan api dari mobil tersebut. Sejauh ini belum ada korban, karena penghuni rumah langsung diteriaki karena adanya percikan api. Sebagian barang milik warga pun sempat diselamatkan. Mobil tanpa plat yang mengangkut solar mentah ini mengalami pecah ban sehingga menyebabkan oleng. Tiba-tiba kecelakaan memicu ledakan dan disambar oleh minyak, sehingga kebakaran tak terelakkan dan mengenai rumah warga. Kemacetan terjadi di sepanjang 10 km di Jalinteng tersebut. Sang sopir tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri usai kejadian. Tim identifikasi dari Polres Muba sudah memasang garis polisi di mobil pengangkut solar. Untuk menangani kebakaran yang terjadi, Pemkab Muba menurunkan 4 unit mobil damkar. Informasi selanjutnya dari Senayan, DPR hari ini mengesahkan 5 RUU untuk 5 provinsi. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna masa persidangan kelima tahun sidang 2021 hingga 2022. Dalam rapat yang dihadiri 37 anggota Dewan yang hadir di ruangan dan 167 anggota secara virtual mengesahkan RUU untuk 5 provinsi dan 3 provinsi baru. Salah satu RUU yang disahkan adalah Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyampaikan laporan terkait pembahasan draft RUU tentang pembentukan Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, kemudian Provinsi Papua Pegunungan. Setelah itu, Doli menyerahkan berkas laporan tersebut ke pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir di rapat paripurna dalam pengesahan 3 RUU pemekaran Provinsi Papua ini. Selain itu ada juga RUU tentang Provinsi Sumbar, Riau, Jambi, NTB, dan NTT yang disahkan hari ini. Mari kita simak pernyataan terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam video berikut ini. Hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan atas 5 rancangan undang-undang provinsi menjadi undang-undang. Sesuai surat DPR RI tanggal 29 Juni 2022, lalu undangan rapat paripurna DPR RI tanggal 30 Juni 2022 hari ini, bahwa agenda adalah pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan atas 5 rancangan undang-undang provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2022 serta sejumlah peraturan pelaksanaannya, dan berdasarkan surat Ketua DPR RI tanggal 8 Februari 2022 kepada Bapak Presiden telah mengeluarkan surat tertanggal 19 April 2022 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 5 rancangan undang-undang usul DPR RI. Dalam surat tersebut, Bapak Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, dan Menkumham untuk membahas 5 rancangan undang-undang provinsi usul DPR RI. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan anggota fraksi serta pimpinan DPD RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan RUU
kelima provinsi tersebut. Yang sebelumnya diatur masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958. Kemudian tentang pembentukan daerah-daerah Sumatera, Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 64 tahun 1998 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Penyusunan RUU 5 provinsi tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi dalam 5 RUU ini juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap kekhasan karakteristik masing-masing daerah, sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multikultur, multi etnis, multiras, bahkan juga multi lanskap, namun terintegrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pimpinan dan seluruh anggota DPR RI sekalian, serta Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, proses penyusunan kelima RUU ini berlangsung efektif dengan tetap mengikuti semua tahapan aturan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat setiap provinsi, pengambilan prakarsa DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis, dan draft RUU yang berisi substansi yang tepat sesuai aspirasi dan aturan hukum yang berlaku merupakan prestasi tersendiri dari DPR RI. Kesiapan atas inisiatif DPR RI ini membuat pemerintah mudah untuk memahami filosofi, aspek formil, dan substansi guna menyusun daftar investasi masalah atau DIM. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum di antara Komisi 2 DPR RI, tim panitia kerja atau Panja, tim Prumus Timus, dan tim sinkronisasi atau TIMSIN. Juga bersama pemerintah dan Komite 1 DPD RI. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan sebagai ciri demokrasi yang membuka ruang perbedaan berpendapat, namun semua perbedaan hampir semuanya dapat dicapai titik kesepakatan. Proses lahirnya 5 RUU provinsi ini mengadopsi substansi 7 undang-undang provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang telah menjadi model bagi penyelesaian produk undang-undang oleh DPR RI yang melibatkan pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Dengan pengesahan 5 undang-undang provinsi ini, selain menunjukkan kinerja DPR RI yang amat produktif, efektif, dan efisien, pemerintah juga menyambut baik karena semua undang-undang ini akan memberikan kepastian dan kekuatan bagi produk hukum turunannya, seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini karena 5 undang-undang ini didasarkan pada landasan konstitusi yang sah saat ini, yaitu UUD tahun 1945 pasca amandemen. Pimpinan dan genap anggota, Bapak Ibu sekalian, akhirnya sekali lagi atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membuat 5 RUU provinsi ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, kemudahan, perlindungan, pertolongan kita semua dalam rangka untuk mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang Papua, Sobat Milenial, intelektual Amume dan Kamoro mengancam akan menutup operasi pertambangan PT Freeport Indonesia jika Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Tengah mengesahkan Nabire sebagai ibu kota provinsi. Salah satu tokoh intelektual suku Amume, Antonius Bianal, berharap ibu kota Papua Tengah seharusnya berada di Kabupaten Mimika karena memiliki sejarah kelam terkait perjuangan masyarakat untuk Provinsi Papua Tengah. Sebanyak 7 nyawa melayang saat terjadi pro dan kontra terkait provinsi ini. Untuk mewujudkan hal ini, seluruh masyarakat Mimika bersama masyarakat Papua pada umumnya diajak bersama-sama turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi mereka terkait Mimika menjadi ibu kota Papua Tengah. Ratusan pendemo yang tergabung dalam masyarakat peduli terhadap ibu kota provinsi Papua Tengah melakukan konvoi keliling kota Timika menggunakan kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4.
Pendemo ini melakukan konvoi dari pasar SP2 Jalan Cendrawasih, melintasi depan kantor DPRD Mimika, lalu ke arah Yosudarso dan Jalan Hasanuddin, kemudian ke Jalan Budi Utomo dan masuk ke kantor DPRD Mimika. Konvoi ini pun dikawal oleh petugas dari kepolisian yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Mimika. Kita kembali ke Senayan, Sobat Milenial. Momen ambruk jatuh salah satu anggota DPR RI mewarnai rapat paripurna anggota DPR hari ini. Anggota tersebut adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said. Inilah momen saat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said ambruk dan jatuh. Sebelumnya, Muhyiddin berdiri selama 20 menit untuk membacakan laporan. Setelah itu, ia menyerahkan berkas laporan kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Saat sesi foto Muhyiddin ambruk, sontak hal ini membuat sejumlah anggota PAMDAL berlarian membantu. Diketahui ia tak pingsan. Muhyiddin kemudian dibantu berdiri dan menyerahkan berkas laporan. Ia pun kemudian dibawa keluar ruang rapat paripurna dengan menggunakan kursi roda. Informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan segera menerbitkan regulasi yang mengatur pelaksanaan riset tanaman ganja untuk kebutuhan medis. Budi mengatakan tujuan regulasi ini untuk mengontrol seluruh fungsi proses penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu dan pengetahuan di dunia medis. Dasarnya adalah UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 12 ayat 3 dan pasal 13, aturan itu disebutkan mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan iptek diatur dengan peraturan menteri. Budi juga meyakini semua tanaman dan binatang yang diciptakan Tuhan pasti memiliki manfaat untuk kehidupan. Salah satunya morfin sebagai alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Pemanfaatan tanaman ganja ini bergantung pada penggunaannya. Jika disalahgunakan, dapat memicu dampak negatif tidak hanya pada diri sendiri, namun juga masyarakat luas. Seperti halnya morfin yang berfungsi meredam rasa sakit kepala, tanaman ganja pun akan diteliti untuk melihat manfaatnya melalui riset. Penelitian ini pun akan melibatkan kalangan perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian secara ilmiah untuk kebutuhan medis. Sementara itu, berita terkait pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama membuka layanan konsultasi spesialis bagi calon jemaah haji yang memiliki resiko kesehatan tinggi untuk memastikan kondisi mereka jelang puncak ibadah haji. Layanan ini dijadwalkan secara berkala 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Selain itu, tenaga kesehatan melayani pasien di setiap kloter dan dilanjutkan dengan konsultasi dengan dokter spesialis yang disiapkan oleh pemerintah. Lantas, seperti apa teknis dari layanan ini? Kita simak pernyataan dari Wawan Junaidi, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI berikut ini. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini merupakan waktu persiapan menjelang puncak operasional ibadah haji, di mana sebagian besar jemaah telah berada di Mekah. Aktivitas jemaah cukup padat, sehingga kebanyakan dari mereka sering mengabaikan aspek kesehatan. Pemerintah melalui petugas layanan kesehatan membuka konsultasi layanan spesialis bagi jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Layanan ini merupakan inovasi baru yang menjadi salah satu program pemerintah guna mengedukasi dan memastikan jamaah dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadahnya dalam kondisi kesehatan yang baik. Layanan konsultasi jemaah haji risiko tinggi ini dijadwalkan secara berkala 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Proses layanan ini dilaksanakan di setiap kloter oleh tenaga kesehatan haji masing-masing dan dilanjutkan konsultasi dengan dokter spesialis yang telah disiapkan oleh pemerintah. Guna lebih memudahkan dalam melakukan tindakan terhadap jemaah risiko tinggi, pemerintah telah melengkapi
wristband atau gelang kesehatan khusus bagi jemaah risiko tinggi. Gelang ini harus tetap dipakai setiap saat sampai kembali ke tanah air. Tidak perlu dilepas saat berwudu, mandi maupun sholat. Selain itu, saat ini kami juga menambah petugas di sekitar Masjidil Haram yang seluruhnya disiagakan penuh selama 24 jam untuk membantu dan melayani jemaah. Hal tersebut merupakan bagian upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah, agar jamaah tetap sehat menyambut puncak ibadah haji dan merasa nyaman ketika berada di Masjidil Haram. Pemerintah menghimbau kepada seluruh jamaah untuk benar-benar menjaga kesehatan semaksimal mungkin, agar pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji nanti dapat dilaksanakan dengan sehat, nyaman, dan tertib. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Dari Ukraina, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev pada hari Rabu kemarin. Setelah pertemuan, Jokowi langsung pergi ke Polandia untuk selanjutnya berkunjung ke Rusia. Dalam pertemuan Jokowi, Zelensky menitipkan pesan ke Jokowi untuk Presiden Rusia Vladimir Putin yang berencana bertemu dalam waktu dekat. Pesan ini pun berkaitan dengan perdamaian. Jokowi juga memberikan bantuan kepada Ukraina berupa obat-obatan sebagai bentuk kepedulian Indonesia untuk Ukraina. Jokowi berharap perang ini segera usai karena Ukraina merupakan salah satu negara pemasok pangan utama global. Jokowi juga menyinggung 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina yang menyampaikan agar hubungan bilateral terus diperkuat. Berikut kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ukraina. Presiden Zelensky, terima kasih sudah menerima kunjungan saya dan delegasi terbatas di Kiev di tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Kemudian yang kedua, saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga, walaupun masih sangat sulit
dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat, saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Yang kelima, saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam, on bilateral note, tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina. Terima kasih. Sementara itu dari Jakarta, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamyanin, saat wawancara khusus dengan IDN Times berharap peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian serta membantu krisis kemanusiaan akibat perang di Ukraina. Apalagi saat ini Indonesia menjadi presidensi G20. Berikut kita simak pernyataan Dubes Ukraina, Vasyl Hamyanin, terkait harapannya terhadap pemerintah Indonesia. That's why I think that to some extent G20 may, led by Indonesia as a president, may discuss and approve certain decisions that will put the end to this war, that will make the Europe and make the world safe again, make the world and Europe and the world moving forward again, developing again. So it's G20 whose decisions, I think, it's reality now. Okay? So the reality is G20 has to deal with this somehow, has to face this challenge, and has to take appropriate decisions to change the situation into normal, into better, into get the world back to basic principles: development, prosperity, cooperation, etc. So that's what I expect from G20, and yeah. Okay. The last but not least, other than G20, so can you give underline about other views and expectation on how Indonesia could play a role in helping Ukraine? Well, it's you see, this question is so big, and it is really up to the Indonesian government to decide how it can help Ukraine, because at present time, well, many people used to say that, oh, it's like they call the war in Ukraine like Ukrainian crisis. It's not Ukrainian crisis, but Ukraine is facing humanitarian crisis at present, meaning that half of eastern part of Ukraine is destroyed. Many cities are destroyed. Over 10 million of maybe 15 million now of Ukrainians displaced or evacuated to the to the European countries and elsewhere. So there are like what, maybe 6 million of refugees now in Europe and other countries of the world. So we are facing this humanitarian crisis. Then we have I think should be hundreds of thousands of injured and wounded in the operation, both military and civilians. We also have the very serious problem of the victims of violence, because on the occupied territories, Russian troops committed a lot of sexual violence against Ukrainians.
against girls, against boys, even against just citizens, and these people need recovery, need psychological treatment. It's very serious, as you can imagine. After this, we also we face the problem of humanitarian demining of the land. You see farmers wearing the protection vests and helmets and moving with iron shields and moving across the field to put the crops, put the wheat into the ground. You see, because there could be mines, and there are mines. Another point is the rebuilding of Ukrainian infrastructure, and again re-equipping the hospitals destroyed, rebuilding the plants and factories to restart the economy. So this will need billions of dollars, maybe hundreds of billions of dollars, and of course this will be the challenge for the world, because this will be covered by Russian Federation money, by the economy of Russian Federation to the great extent, but also it will be not enough. So obviously that we will need the assistance and help from that. Then, as I mentioned, the treatment of wounded and injured people, the treatment of orphans, kids who became orphans during this war. This can be a very good humanitarian support for Ukraine. Of course, providing the medical aid, providing food, some food, like food boxes for the army, for example, or for the refugees, for displaced people. This is one part. Then providing the military equipment, weapons or ammunition for the army, or something for the army. For example, not weapon stuff like helmets, like medical aid kits, medical kits, yes, for the soldiers. There are special ones, not like ordinary ones. Then providing protective vests, etc., etc., etc. So, like, I don't know, the devices of night vision, the radars, maybe drones, anything that you will feel appropriate. So it's a great field for making decisions and for choosing the appropriate tool of supporting Ukraine, of helping Ukraine. We have a lot of countries helping us a lot, really, and we do hope that Indonesia, like a great world economy, I think it's like within 10th or 7th or 8th, like that. So it's like in a G10, Yes. in terms of economy. So this economy is capable of many things, and of course, give you some idea on that. Rebuilding Ukrainian economy. From the first glance, it will look at like we will pay for something. In fact, it's like investing into something, because Ukraine is capable of producing a lot of nice things, and we had like a trade turnover of over $1 billion annually, and I think that by assisting Ukraine to recover the economy, to recover the industry and all, will bring greater good for Ukrainian citizens too, for Indonesian citizens, and for Indonesian economy, and for Indonesian prosperity, etc. So it's always good to help friends, because you'll get the help like 10 or 100 times as much as bigger than you give, right? If you give, you'll get back, obviously. It's like a rule of good. It's rule of good. It's rule of human world. So anything, I would expect anything, and of course, the main thing I would expect, as I mentioned, to contribute to the end of the war, to contribute significantly. This is the main thing today. Everything else will come after this. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi perjuangan Gregoria yang harus terhenti di Malaysia Open hari ini.
Beralih ke berita olahraga, Sobat Milenial, perjuangan tunggal putri asal Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung di laga Malaysia Open 2022 terpaksa terhenti di babak 16 besar karena kalah dari wakil Cina Wang Ziyi. Pada pertandingan yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Kamis waktu setempat, tunggal putri Indonesia ini kalah dengan poin 19-21 dan 13-21. Kekalahan Gregoria ini memastikan Indonesia tak memiliki tunggal putri yang berlaga di Malaysia Open 2022. Pada laga kali ini, Gregoria merasa dapat bermain baik pada awal pertandingan. Namun sayangnya, eksekusi akhir yang tidak ditutup dengan manis saat melawan Wang Ziyi. Dirinya juga berharap mengaku bahwa lawan pertandingan kali ini memiliki pola balik menyerang, serta ia terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Sebelumnya bukan kali pertama Gregoria bertemu dengan Wang Ziyi. Keduanya pernah bertanding pada ajang kejuaraan dunia junior 2017 yang dimenangkan oleh Gregoria. Selain segi teknis yang harus terus diasah, ia merasa dirinya memiliki kekurangan pada faktor non-teknis yang membuat tidak percaya diri dalam bermain. Usai pertandingan Malaysia Open 2022, Gregoria akan segera berkonsultasi dengan psikologi. Sobat Milenial, Timnas U19 yang akan berlaga di ajang Piala AFF mulai Sabtu lusa, semakin hari semakin matang dalam permainan. Pelatih Sinteyong optimis para pemain bisa menampilkan permainan yang bagus dan meraih kemenangan. Para pemain Timnas Indonesia U19 terus menjalani latihan di Stadion Patriot Bekasi. Latihan dipimpin langsung pelatih Sinteyong. Menurut pelatih asal Korea Selatan, dirinya bangga melihat perkembangan anak-anak asuhannya jelang Piala AFF pada Sabtu mendatang. Sin merasa pemain mulai mengerti dan memahami instruksi dan taktik yang diinginkan oleh pelatih. Para pemain Garuda Muda ini sudah semakin rapi dalam menjalankan organisasi permainan selama di lapangan. Sejak pemusatan latihan digelar 20 Juni lalu, sejak pemusatan latihan digelar 20 Juni lalu, pemain mulai memahami taktik dengan baik. Taktik dan organisasi permainan Timnas U19 ini terlihat saat melakukan uji coba dengan tim Bayangkara FC. Meski mengalami kekalahan 0-1, namun Sinteyong tetap puas karena performa pemain mulai membaik. Skuad muda Garuda akan memulai pertandingan pada hari Sabtu malam di Stadion Patriot Bekasi. Timnas U19 berada di grup A yang diisi tim-tim kuat seperti Thailand dan juga Vietnam. Namun Timnas optimis bisa lolos di fase grup dan bisa menjadi juara di Piala AFF. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salah satu putri beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.